Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, Pekan Biasa ke-18, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban, MSc. Tema renungan kita hari ini adalah berani memikul salib kita. Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 28. Kemarin kita merenungkan pengalaman Tabor, di mana Yesus menunjukkan kemuliaan-Nya yang agung kepada kita. Namun, kemuliaan itu akan kita terima sebagai upah dari kasih dan pengorbanan-Nya yang tulus. Maka hari ini, Yesus mengajak kita untuk memikul salib, menyangkal diri, dan setia mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Bandingkan dengan Matius pasal 16 ayat 24. Setia mengikuti Dia sampai akhir hidup kita berarti berani mempertaruhkan nyawa demi nama-Nya yang kudus. Yesus berkata, "Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Matius pasal 16 ayat 25. Sebuah pernyataan kontradiktif dalam dirinya, kehilangan nyawa dan memperolehnya. Bukankah ini merupakan sesuatu yang mustahil? Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, bukan? Sebab pesan Yesus itu sesungguhnya merupakan sebuah undangan bagi kita untuk setia kepadanya. Dan buah dari kesetiaan itu adalah memperoleh nyawa alias hidup. Dan hidup yang dijanjikan Yesus ini adalah hidup dalam sebuah dunia baru, di mana nyanyian, pujian, dan lantunan lagu kemuliaan terus bergema sepanjang masa. Nyawa bagi kita adalah hidup, dan Yesus menuntun hidup untuk Dia. Hal ini tidak berarti bahwa kita melupakan aspek jasmani yang melekat pada kita yang tercipta dari debu tanah. Namun hidup yang berkualitas tidak terlepas dari keterpautan kita dengan Sang Hidup, yakni Yesus sendiri. Berpaut pada Yesus berarti berpaut pada kehendak-Nya bagi diri kita masing-masing. Namun ada tuntutan yang sama yang harus kita penuhi, yakni berani memikul salib hidup kita demi nama-Nya yang kudus. Masing-masing kita memiliki beban-beban yang harus kita pikul. Entah itu masalah dalam keluarga, masalah di tempat kerja, masalah dalam relasi sosial kita. Ini semua merupakan salib. Mungkin salib kita tidak sebobot dengan salib yang diharapkan Yesus. Tetapi jika kita berani menempatkan semua beban itu di telapak tangan-Nya, maka Dia akan mengubahnya menjadi sebuah salib yang berbobot. Artinya, kita dimampukan untuk melihat semua persoalan hidup kita dalam terang iman.
dan dalam iman kita yakin dan percaya bahwa salib kita tidak akan mengubah kesetiaan kita kepada Kristus Tuhan. Karena itu, jangan mengubah keyakinan hanya karena ada derita, sebab derita kita adalah jalan kepada kebahagiaan. Kita bercermin kepada Sang Sabda yang mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku." Matius pasal 16 ayat 24. Ubahlah cara pandang kita tentang salib dan derita, sebab salib dan derita kita bukanlah sebuah kesia-siaan. Salam Koran Novum, hati baru. Dia yang selalu menguatkan kita agar tetap setia kepadanya, senantiasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.